Nggak ada lagi alasan untuk tidak punya CCTV karena sekarang cukup dengan 200 ribuan aja kita udah bisa dapat CCTV indoor yang speknya mantap banget. Jadi ini namanya Rabbit Smart IP Camera PTZA. CCTV dengan harga yang murah tapi tetap memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap. Kira-kira gimana kualitasnya? Ayo kita bahas mulai dari bodi luarnya. Untuk desainnya menurut saya ini bagus banget, sama seperti Rabbit PTZ-X. Dan untuk bahannya juga sama, dia sama-sama tebal. Dan kalau kita ketok-ketok itu terdengar bahwa bahan plastiknya itu adalah bahan plastik yang kokoh. Untuk mountingnya, CCTV Rabbit PTZA ini di bagian bawahnya udah ada dua cantolan ya, yang bisa kita gunakan jika kita mau memasang CCTV-nya terbalik di plafon ya, menghadap ke bawah. Cuman memang kalau untuk pemasangan terbalik seperti itu di plafon sedikit lebih ribet ya kalau misalkan si PTZA ini, karena dia tidak punya bracket seperti PTZX. Cuman nggak masalah karena ya cukup jarang sih untuk memasang CCTV kayak gini di plafon, karena biasanya kita tinggal taruh aja di meja. Untuk media penyimpanan pada CCTV ini kita dikasih 3 opsi nih. Opsi yang pertama adalah menggunakan kartu microSD yang bisa kita pasang di bagian bawah kameranya. Opsi yang kedua adalah menggunakan cloud storage, dan kita di sini udah dapat free 7 hari cloud storage ya. Kemudian opsi yang ketiga adalah menggunakan NVR karena CCTV ini sudah support on-viv. Nah, dari ketiga opsi itu sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi kalau mau yang paling aman bisa pakai semuanya, tiga-tiganya sekaligus. Oke, sekarang kita akan menghubungkan si kamera CCTV ini ke aplikasi agar nanti CCTV-nya bisa kita pantau dari jauh. Untuk cara menghubungkannya gampang banget. Kalian tinggal download aja aplikasi Rabbit Smart, tekan tombol plus di atas sebelah kanan, lalu add device. Nanti akan langsung muncul di bagian atas ini CCTV-nya, terus kalian tinggal klik aja dan ikuti aja semua perintah-perintahnya. Sekarang kita akan ngebahas cara penggunaan dari CCTV ini. Jadi ini adalah tampilan aplikasinya. Karena kamera ini adalah kamera PTZ, jadi ini kita bisa geser-geser ya. Kayak gini. Kita bisa arahkan kameranya kemanapun. Dan untuk sudutnya kurang lebih kalau ke bawah dia maksimum segini. Dan kalau ke atas dia bisa mentok sampai ketutupan kayak gini. Jadi kalau untuk vertikalnya lumayan ya. Lumayan jauh range-nya. Kalau untuk horizontalnya ini juga udah nge-cover 360 derajat. Ini kita coba ya. Nah, jadi kalau untuk horizontalnya sudah ke-cover full. Dan untuk vertikalnya ya kurang lebih seginilah. Ini ke atasnya bisa mentok dan ke bawahnya ya kayak gitu. Nah, berikutnya ini yang di sebelah kiri ada message. Ini tuh notifikasi kalau kita aktifkan motion detection-nya. Dia kayak gini nanti. Ada gambarnya juga. Nah, kalau untuk site ini kita bisa ngesimpen preset untuk arah kameranya. Kalau untuk cloud ini, ya ini adalah cloud service. Dan sebenarnya kalau untuk mencari rekaman itu lebih enak pakai yang cloud service ini ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari cloud storage, dia tuh udah langsung kayak gini nih. Ada jam-jamnya. Dan kalau kita klik, dia langsung nyari kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai micro SD-nya, local storage ini, kita nggak bisa cari nih pergerakannya. Jadi nyarinya harus manual kayak gini. Nah, berikutnya ini adalah fitur-fiturnya. Kalau playback ini sama kayak yang tadi ya. Ini kita bisa nge-playback dari lokal atau dari cloud storage. Kalau kalian berlangganan cloud storage. Nah, berikutnya adalah private mode. Kalau ini kita aktifkan, nanti kameranya akan mati dan berhenti merekam. Nah, berikutnya yang mau saya bahas itu adalah motion tracking. Nah, motion tracking ini dia akan bekerja ketika ada gerakan. Nanti dia akan mengikuti gerakan-gerakan yang ada. Dan kalau misalkan dia udah nggak deteksi ada gerakan lagi, dia akan kembali ke posisi semula. Berikutnya motion detection. Kalau motion detection ini, kalau misalkan ada gerakan yang dia deteksi, kita akan dikirimkan notifikasi melalui aplikasinya. Kalau ini sound detection, kalau misalkan ada suara keras yang tiba-tiba terdengar seperti barang jatuh atau bayi menangis, nanti akan ada notifikasi ke HP kita juga. Berikutnya sirine, ini untuk menyalakan sirine secara manual. Kalau kita pencet nanti sirinenya akan bunyi. Nah, untuk pengaturan yang lebih lengkapnya lagi, kita bisa klik titik 3 yang di atas sebelah kanan ini. Kalau kayak di settingan yang ini tadi sama aja kayak yang tadi, cuma di sini tuh lebih lengkap aja opsinya. Nah, ini flip screen kalau misalkan kita pasang kameranya di plafon ya, terbalik, ini bisa kita aktifkan. Dan di bawahnya ini ada PTZ calibration. Ini tuh kita gunakan untuk mengkalibrasi kameranya. Kalau misalkan kameranya tuh pas kita arahkan secara manual,
dia mentok kayak nggak mau gerak gitu. Nah, ini bisa kita lakukan PTZ calibration. Kalau untuk yang motion detection tadi, ini pengaturan yang lebih lengkapnya di sini. Kalau kita aktifkan, nah ini kita bisa filter nih. Jadi dia hanya ngedeteksi kalau misalkan ada manusia aja. Jadi kalau misalkan kayak entah daun atau apa gitu, dia nggak kedeteksi nanti. Berikutnya adalah sensitivitas. Nah, di sini kita bisa atur nih sensitivitasnya. Kalau misalkan terlalu sensitif, bisa kita kurangi ke low. Biasanya sih medium udah pas ya. Ini motion tracking yang tadi, dia akan ngikutin gerakan. Dan ini trigger siren. Jadi kalau dia ngedeteksi ada penyusup, nanti sirenenya akan bunyi. Kalau ini sound detection tadi, nah ini kalau kita nyalain juga sama, bisa kita atur juga sensitivitasnya. Dan terakhir settingan di sini adalah jadwal. Kita bisa jadwal nih, misalkan kita bikin schedule-nya itu sensornya mulai aktif pada malam hari aja, itu bisa banget dari sini ya. Jadi kalau siang-siang dia nggak berisik ya kalau misalkan ada orang lewat. Berikutnya ini adalah on-viv. On-viv ini digunakan ketika kita mau merekam ke NVR. Nah ini tinggal kita aktifkan aja, dan di sini kita masukkan password yang kita mau. Udah cukup kayak gitu doang cara mengaktifkan on-viv-nya. Dan terakhir adalah storage setting dan recording setting. Di storage setting ini kita bisa ngeformat kartu memori. Dan kalau misalkan di recording setting ini kita bisa pilih kita mau ngerekamnya tanpa suara, bisa kita aktifkan mute-nya ini. Nah, kalau modenya kita bisa pilih event recording atau non-stop. Event recording itu dia hanya merekam ketika ada gerakan aja. Dan terakhir ini adalah jadwal, sama seperti tadi kita juga bisa mengatur jadwalnya kapan dia mau ngerekam. Untuk aplikasinya kurang lebih segitu aja sih yang bisa kita bahas. Dan ya kurang lebih kayak gini aja kameranya. Sudah cukup bagus untuk harga yang cukup terjangkau. Kalau untuk resolusinya ini udah 2K ya. Dan kalau untuk kualitas gambarnya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Yang pasti kalau untuk kontrolnya sangat responsif sekali. Ini gitu kita geser, tuh dia langsung bergerak seperti itu. Oke, seperti biasa, semua link ada di kolom deskripsi di bawah. Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan klik linknya dan langsung aja check out. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini.